Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Semoga kita baik-baik saja dan semoga kita masuk surga. Amin. Karma adalah konsep, aksi, atau perbuatan, yang dalam agama India dipahami sebagai sesuatu yang menyebabkan seluruh siklus kausalitas, yaitu, siklus yang disebut, samsara. Konsep ini berasal dari India kuno dan dijaga kelestariannya di filsafat Hindu, Jain, Sikh, dan Buddhisme. Dalam konsep karma, semua yang dialami manusia adalah hasil dari tindakan kehidupan masa lalu dan sekarang. Efek karma dari semua perbuatan dipandang sebagai aktif membentuk masa lalu, sekarang, dan pengalaman masa depan. Hasil atau buah dari tindakan disebut karma pala. Karena pengertian karma adalah pengumpulan efek-efek akibat tindakan perilaku, sikap dari kehidupan yang lampau dan yang menentukan nasib saat ini, maka karma berkaitan erat dengan kelahiran kembali, reinkarnasi. Segala tindakan perilaku, sikap baik maupun buruk seseorang saat ini juga akan membentuk karma seseorang di kehidupan berikutnya. Lalu ada sebuah keterangan dalam fatwa Islam, oleh Syekh Muhammad Sholeh Munajat. Setelah beliau menjelaskan hakikat karma, sebagaimana yang dijelaskan dalam Wikipedia berbahasa Arab, beliau menegaskan, masyarakat Hindu beranggapan bahwa hukum karma ini berlaku bagi semua makhluk. Itulah hukum mutlak yang tidak menerima kompromi. Hukum karma akan senantiasa menyertai dan mengintai setiap saat. Karena itu, semua tindakan kita, yang baik maupun yang buruk, ada balasannya. Semua perbuatan buruk yang kita lakukan, harus ada hasil yang akan menimpa kita, dan seluruh perbuatan baik yang kita lakukan, akan dibalas dengan yang semisal. Dalam Al-Mawsu'ah Al-Muyassarah fi Al-Adyan wa Al-Madzahib wa Al-Ahzab Al-Muasyirah dinyatakan yang artinya, karma menurut masyarakat India hukum balasan. Artinya merupakan aturan Tuhan di alam ini, yang dibangun di atas prinsip keadilan semata. Keadilan ini pasti akan terjadi, dan tidak bisa dihindari, baik dalam kehidupan sekarang maupun kehidupan masa mendatang. Balasan satu fase kehidupan ada pada fase kehidupan yang lain. Dunia menjadi negeri ujian, sebagaimana dunia merupakan negeri balasan. Lebih lanjut, dalam Al-Mawsu'ah ini juga dinyatakan yang artinya, setiap manusia akan kembali dilahirkan dan mati, selama karma ini melekat pada ruhnya. Jiwanya tidak akan bisa lepas, sampai terbebas dari karma, ketika semua yang diinginkan mencapai puncaknya. Disitulah dia bisa hidup kekal dalam kenikmatan, yang disebut tingkatan nirwana. Seperti yang kita pahami, agama dan prinsip hidup yang dianut masyarakat Hindu adalah agama berhala. Prinsip mereka dibangun berdasarkan keyakinan yang salah dan hayalan-hayalan kosong. Sementara hukum karma adalah turunan dari akidah sesat yang mereka yakini dan mereka jadikan sebagai prinsip hidupnya. Dari keterangan di atas, kita bisa menyimpulkan beberapa hal yang menunjukkan kesesatan keyakinan hukum karma. 1. Keyakinan ini adalah akidah palsu, buatan manusia, sama sekali tidak dibangun berdasarkan dalil wahyu ilahi yang maksum dari kesalahan. Keyakinan ini murni turunan dari akidah sesat agama berhala. 2. Hukum karma dianggap aturan yang berlaku bagi semua makhluk, semua harus tunduk pada aturan ini. Bisa mengatur takdir dan memberikan balasan terhadap semua amal. Padahal ini adalah keyakinan kekafiran. Karena hanya Allah lah Al-Muhaimin atau yang mutlak mengatur, Dia yang mengatur segala urusan dan Dialah yang menghisap perbuatan manusia. 3. Keyakinan ini merupakan bagian dari akidah yang batil, bisa mengantarkan manusia pada tingkatan bebas selamanya. Itulah tujuan hidup tertinggi menurut mereka. Di sisi lain, karma merupakan balasan bagi setiap perbuatan yang dilakukan manusia. Karena itu, orang tidak bisa lepas dari hukum ini, selama karma masih ada. Alhamdulillah, kaum muslimin, dengan kemurahan Allah, mereka dibimbing dengan ajaran agama yang benar, sehingga tidak butuh keyakinan menyimpang semacam ini. Cukuplah bagi kita, firman Allah di surat Az-Zalzalah yang artinya, siapa yang beramal kebaikan seberat telur semut, dia mengetahuinya, dan siapa yang mengamalkan keburukan seberat telur semut, dia mengetahuinya. Quran Surah Az-Zalzalah ayat 7-8. Lalu ada di dalam https://kemenak.go.id/Buddha-menumbuhkan tanda hubung karma tanda hubung baik tanda hubung dalam tanda hubung hidup tanda hubung FFJ 4TC.
menjelaskan tentang menumbuhkan karma baik dalam hidup, tapi ini dari sisi agama lain. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada salah. Semoga kita masuk surga. Semoga kita semua disehatkan badan, dilancarkan rezeki, dikabulkan segala hajat. Terima kasih banyak. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Salam damai. Terima kasih. Semoga kita baik-baik saja. Mohon maaf. Terima kasih. Semoga kita baik-baik saja. Mohon maaf.